Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kita berjumpa kembali bersama sahabat dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan cerita dari Jawa Barat yang berjudul Prabu Panggung Keraton lawan Jonggrang Kalapitung. Seperti inilah kisahnya. Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang raja bernama Prabu Panggung Keraton yang memerintah sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Dayeuh Manggung, Masanggrahan. Walaupun hanya sebuah kerajaan kecil, namun rakyat hidup dalam kemakmuran. Prabu Panggung Keraton memiliki seorang adik perempuan yang sudah terkenal kecantikannya, Putri Rarang Purbaratna namanya. Saking cantiknya, rakyat kerajaan Dayeuh Manggung Masanggrahan menganggap Putri Rarang Purbaratna adalah titisan bidadari. Kendati demikian, menginjak usia remaja, Putri Rarang Purbaratna belum juga memiliki jodoh. Hal ini membuat raja merasa sedih. Di suatu hari, sang raja memanggil adiknya. "Rayi Putri, ada yang ingin Kakang tanyakan kepada Rayi." Sekarang, Rayi Putri sudah menginjak usia remaja. Kakang merasa sudah saatnya Rayi mendapatkan jodoh. Kalau Kakang boleh tahu, sudahkah ada pemuda pilihan hatimu? Tanya Prabu Panggung. "Maaf Kakang, Rayi memang sudah lama memikirkan hal ini. Hingga saat ini, Rayi belum memiliki tambatan hati. Rayi tidak mempermasalahkan siapa yang akan menjadi pendamping hidup Rayi, asalkan dia mampu memenuhi persyaratan Rayi, maka Rayi akan menerima dia menjadi pendamping hidup," jawab Putri Rarang. "Oh, begitu rupanya. Memang apa persyaratan Rayi untuk calon pendamping hidupmu? Nanti Kakang akan umumkan ke seantero kerajaan," tanya Prabu penasaran. "Syaratnya hanya menjelaskan teka-teki dari Rayi. Teka-tekinya seperti ini: teras kangkung hati bitung, bekas itik dalam lubuk, bekas angsa pada bantar, bekas semut di atas batu, daun padi kering menjarum, sisir kecil tanduk kucing, sisir besar tanduk kuda, kemben layung kasunten, berhiaskan biang lala, tulis langit gurat mega, panjangnya seputar jagat, intan sebesar buah labu." "Seperti itu," kata sang putri. "Baiklah kalau begitu." Setelah mendengar teka-teki dari adiknya, sang Prabu kemudian mengirim ratusan utusan yang disebar tidak saja ke seluruh penjuru kerajaan Dayeuh, bahkan juga ke kerajaan-kerajaan yang jauh. Kecantikan Putri Rarang Purbaratna sudah tersohor hingga ke kerajaan-kerajaan lain. Jadi tidak heran, tidak beberapa lama kemudian halaman istana kerajaan Dayeuh Manggung
sudah dipenuhi ribuan pemuda dan bahkan pria-pria tua yang ingin mengikuti sayembara. Namun, tidak ada satupun dari peserta yang bisa memecahkan teka-teki Putri Rarang. Banyak di antara para peserta yang merupakan raja-raja dari kerajaan-kerajaan tetangga. Namun mereka juga gagal memecahkan teka-teki yang diberikan. Salah seorang raja yang gagal bernama Prabu Gajah Menggala dari kerajaan Kuta Genggelang. Prabu Gajah Manggala sangat marah dengan kegagalannya. Tidak terima dengan kegagalannya, dia bersumpah akan menyerang kerajaan Dayeuh Manggung jika suatu hari nanti Putri Rarang Purbaratna menemukan jodohnya. Adalah Pangeran Munding Larik dari kerajaan Pakuan Pajajaran, seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Tanpa sengaja terdampar di kerajaan Dayeuh Manggung setelah berhari-hari mengembara di lautan ditemani oleh patih kerajaan. Sang pangeran tengah bersiap menggantikan ayahandanya yang telah sepuh menjadi raja Pakuan Pajajaran. Untuk mempersiapkan diri, sang pangeran melakukan pengembaraan dalam rangka menambah wawasan dan pengalaman. Raja Pakuan membekali Pangeran Munding Larik dengan sebuah gambar bernama Nusa 33, Bengawan Swidak 5, dan 2 buah senjata. 2 senjata tersebut bernama Senjata Sejuta Malang dan Keris Gagak Karancang. Menurut ayahandanya, di sebuah daerah yang mirip gambar Nusa 33 itulah Pangeran Munding Larik akan menemui jodohnya. Karena telah terdampar di daratan, pangeran dengan ditemani patihnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan lewat daratan. Karena tidak mengenal daerah tersebut, maka mereka berdua mencari tempat yang tinggi. Setelah tiba di tempat tinggi, betapa terkejutnya sang pangeran karena ternyata daerah tersebut sangat mirip dengan gambar yang dipegangnya. Sang patih menyarankan agar mereka menemui penguasa kerajaan tersebut. Setelah bertanya-tanya kepada para penduduk, akhirnya tibalah Pangeran Munding Larik beserta seluruh prajuritnya di istana Dayeuh Manggung. Prabu Manggung Keraton tentu saja merasa sangat senang hati menerima kedatangan Pangeran Munding Larik dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Sang Prabu menjelaskan bahwa saat itu tengah diadakan sayembara memecahkan teka-teki dalam rangka mencari jodoh bagi adiknya Putri Rarang Purbaratna. Pangeran Munding Larik yang terkesima dengan kecantikan sang putri memutuskan untuk ikut sayembara tersebut dan ternyata bisa memecahkan teka-teki sang putri dengan mudah. Setelah dibacakan teka-teki dari sang putri, Pangeran Munding Larik terdiam sejenak, kemudian berkata, "Artinya setiap ilmu kesejahteraan adalah jalan menuju keselamatan. Itulah yang dinamakan kehampaan sejati, yang berarti asal yang sejati dan kehidupan yang sejati. Siapa saja yang mampu memahami hal tersebut, maka tentunya akan bertemu dengan kesejahteraan dan keselamatan. Dan itulah yang disebut dengan kesempurnaan sejati." Putri Rarang Purbaratna sangat gembira karena seorang pangeran tampan dari kerajaan Pakuan Pajajaran berhasil menjawab teka-tekinya.
Karena Pangeran Munding Larik berhasil menjawab arti teka-teki tersebut, maka sang pangeran berhak mempersunting Putri Rarang Purbaratna. Maka segeralah digelar pesta pernikahan besar-besaran. Seluruh rakyat negeri Dayeuh Manggung menyambut gembira dan ikut berpesta di istana. Mengetahui Putri Rarang telah berhasil mendapatkan jodohnya, Prabu Gajah Manggala sangat marah. Dia lalu pergi ke Gua Jotang untuk menemui siluman Jonggrang Kalapitung yang terkenal sakti dan memintanya untuk menculik Putri Purbaratna. Tentu saja itu adalah hal mudah bagi siluman tersebut. Dengan mudah dia menemukan kamar Putri Rarang Purbaratna yang saat itu sedang tertidur pulas. Namun begitu melihat kecantikan sang putri, Jonggrang Kalapitung jatuh hati. Alih-alih menculik sang putri untuk dibawa ke tempat Prabu Gajah Menggala, Jonggrang Kalapitung malah menyembunyikannya. Istana pun gempar karena Putri Rarang Purbaratna diculik. Prabu Panggung Kraton sangat marah mengetahui adiknya diculik. Dia mengutus patihnya pergi ke kerajaan Kuta Genggeleng untuk menemui Prabu Gajah Menggala yang diyakini sebagai dalang penculikan adiknya. Namun patihnya malah menemui ajal di tangan Prabu Gajah Menggala. Maka Prabu Panggung Kraton memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Dan berangkatlah sang raja ke kerajaan Kuta Genggaleng. Setelah Prabu Panggung Kraton bertemu dengan Prabu Gajah Menggala, mereka pun bertarung hebat. Keduanya sama-sama sakti mandraguna. Berbagai jurus dan ilmu mereka keluarkan. Akhirnya menjelang sore, Prabu Gajah Menggala yang sudah kelelahan dapat dikalahkan oleh Prabu Panggung Kraton. Setelah sudah tak berdaya, Prabu Gajah Menggala memohon ampun dan berjanji akan mengembalikan Putri Rarang Purbaratna. Maka dia pun segera menemui Jonggrang Kalapitung dan membawa kembali Putri Rarang Purbaratna ke negerinya. Akhirnya Jonggrang Kalapitung mengembalikan Putri Rarang ke istana kerajaan Dayeuh Manggung. Namun rupanya Jonggrang Kalapitung masih menyimpan rasa cinta kepada Putri Rarang Purbaratna. Maka beberapa bulan kemudian, saat sang putri sedang hamil tua, Jonggrang Kalapitung kembali menculiknya. Di perjalanan, Putri Rarang melahirkan bayi kembar, sehingga Jonggrang Kalapitung memutuskan untuk merubah dirinya menjadi ular besar, lalu menelan sang putri, sedangkan kedua bayi kembarnya ditinggalkan begitu saja di tengah hutan. Di istana kerajaan Dayeuh Manggung terjadi kehebohan karena Putri Rarang kembali diculik. Prabu Panggung Kraton segera mencari sang putri. Di tengah hutan, sang Prabu menemukan kedua bayi kembar tersebut. Ajaib sekali. Meski bayi masih kecil, baru melahirkan, mereka sudah bisa berlari-lari, sehingga sang Prabu pun maklum bahwa mereka bukan bayi sembarangan. Kedua bayi kembar tersebut mengatakan bahwa ibu mereka ditelan oleh ular besar. Maka mereka bertiga pun segera mengejar ular besar yang menelan Putri Rarang Purbaratna. Setelah melalui perkelahian yang sangat seru antara Jonggrang Kalapitung dengan Prabu Panggung Kraton, akhirnya Jonggrang Kalapitung pun bisa dikalahkan oleh sang Prabu.
Jonggrang Kalapitung tewas tertebas keris pusaka Prabu Panggung Keraton. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Putri Rarang Purbaratna yang ternyata masih hidup dari dalam perut ular siluman tersebut. Dan kemudian mereka kembali ke kerajaan Dayeuh Manggung. Sejak saat itu mereka hidup bahagia tanpa gangguan dari pihak lain. Sampai di sini sahabat semua, cerita pertarungan antara Prabu Panggung dengan Jonggrang Kalapitung. Mudah-mudahan ada manfaat dari cerita ini yang bisa diambil. Kita akan berjumpa kembali dengan cerita-cerita selanjutnya. Tapi jangan lupa sahabat semua, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.